Oke, selanjutnya kita langsung membahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan tumbukan pada dua dimensi, yaitu yang pertama pada soal SEB nomor 2, kalau nggak salah halaman 84 atau 83, kalian cek sendiri ya, 84 kalau nggak salah. SEB nomor 2, oke, di situ bunyinya adalah a small car with mass of 1000 kg is moving eastward with velocity of 30 meters per second. A small car, di sini mobil kecil, dia berarah ke timur, moving eastward. Jadi ke sumbu X positif ya, seperti peta. Maksud saya arah panah yang saya gambarkan tadi, arah kompas ya. Ke timur berarti ke arah sumbu X positif. Nah, di soal diketahui masanya 1000, kecepatannya 30. Jadi hasil perkalian antara massa small car tadi saya lambangkan dengan MSC. MSC ini dikalikan dengan VSC, kecepatan small car pada sumbu X ya, karena dia mengarah ke X positif ya. Nah, ini kan menghasilkan 1000 kalikan 30 sama dengan 30.000. Nah, hasil perkalian antara M dengan V adalah momentum. Nah, di sini karena dia sebelum tumbukan, maka lambangnya P saja. Ya, jadi momentum SC, momentum small car pada sumbu X. Hasilnya 30.000 kg meter per sekon. Nah, kemudian di sumbu Y, ingat kita bermain pada dua dimensi, sumbu X dan sumbu Y, maka kita tulis keduanya. Sumbu X, pada sumbu X dia bernilai 30.000 kg meter per sekon momentumnya. Pada sumbu Y, momentum small car ini sebelum tumbukan adalah 0 kg meter per sekon, karena dia tidak melaju, tidak bergerak pada sumbu Y. Oke, paham? Nah, kemudian kita lanjutkan soalnya. And a big car, mobil yang besar ini, masanya 2000 kg, is moving southward. Dia berarah ke selatan, yaitu menuju ke Y negatif. Ya, ingat dia berarah ke bawah berarti berarahnya ke Y negatif. With velocity of 20 meter per second. Ya. Jadi hasil perkalian antara massa dari big car dengan kecepatan big car sebelum tumbukan, ini saya lambangkan dengan VBC, karena dia bekerja melaju pada sumbu Y berarti VBCY. Nah, berarti MBC-nya tadi kan 2000. Kalikan kecepatannya tadi 20, tapi dia mengarah ke selatan, mengarah ke bawah, jadi negatif. Ya. Ya, jadi hasil perkalian antara massa big car dengan kecepatan big car sebelum tumbukan pada sumbu Y menghasilkan momentum big car sebelum tumbukan pada sumbu Y. Saya lambangkan dengan PBCY. Nilainya min 40.000 kg meter per sekon. Oke, kita tuliskan juga di sumbu X-nya bagaimana. Di sumbu X dia tidak melakukan pergerakan, ya kan? Ini kan dia bergerak pada sumbu Y ya. Jadi pada sumbu Y dia bergerak, tapi pada sumbu X dia diam. Karena kecepatan pada sumbu X itu 0, maka PBCX, momentum big car sebelum tumbukan pada sumbu X sama dengan 0 kg meter per sekon juga. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi soalnya. The magnitude of momentum after colliding. Besarnya momentum setelah keduanya tumbukan. Nah, di sini kan tidak dituliskan momentum big car atau small car ya. Makanya yang dimaksud di sini adalah jumlahnya. Jumlah besarnya momentum setelah tumbukan. Jadi yang ditanyakan adalah sigma P aksennya berapa. Oke, untuk mencari sigma P aksennya tadi kita gambarkan diagramnya. Ya, yang pertama ini diagram ketika big car tadi. Mobil yang besar melaju ke arah selatan ya. Momentumnya di sumbu Y, PBC tadi, PBCY sama dengan minus 40.000 kg meter per sekon. Sementara PBCX-nya sama dengan 0 kg meter per sekon. Nah, dari big car tadi, ini kan membentuk 90 derajat terhadap small car tadi.
Ya, small car tadi arahnya ke timur, ke X positif. Dia mempunyai momentum pada sumbu X. Momentum sebelum tumbukan adalah 30.000 kg meter per sekon. Sementara pada sumbu Y, momentumnya sebelum tumbukan adalah 0 kg meter per sekon. Oke, kemudian tadi kita ditanyai sigma P aksen. Ya, the magnitude of total momentum after collision. Nah, ini sama dengan berapa? Ini adalah sama dengan sigma P saja. Jadi sigma P aksen sama dengan sigma P. Dari mana? Dari sini. Ketika dua buah benda pertumbukan dan tidak ada gaya luar yang bekerja, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, sehingga kita bisa tulis sigma P aksen sama dengan sigma P, atau total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum setelah tumbukan. Ya. Sigma P sendiri karena di sini ada dua dimensi bekerja pada X dan Y, maka sigma P sama dengan sigma PX, sigma momentum sebelum kedua benda bertumbukan pada sumbu X, dan sigma momentum kedua benda sebelum bertumbukan pada sumbu Y. Jadi karena sigma P sama dengan ini, maka sigma P aksen sama dengan ini juga. Ya. Oke, kemudian apa sigma PX dan sigma PY itu sendiri? Nah, kita hitung dari masing-masing pergerakan. Kita kelompokkan. Jadi, sigma PX ini merupakan penjumlahan pada sumbu X momentum sebelum tumbukan antara SC dengan BC, small car dengan big car. Ya, dari ini kita bisa tahu, dari yang diketahui tadi, PSCX momentum small car pada X, sumbu X sebelum tumbukan sama dengan 30.000. Sementara PBCX momentum big car pada sumbu X sebelum tumbukan adalah 0. Sehingga didapatkan sigma PX sama dengan 30.000 kg meter per sekon. Nah, kemudian sigma PY, nah kita kelompokkan pada sumbu Y-nya. PSCY dengan PBCY. Oke, sama dengan ini 0. Dari sini, small car tidak bergerak pada sumbu Y, melainkan hanya sumbu X, maka PSCY-nya sama dengan 0. Kemudian PBCY-nya dia min 40, ya dari sini. Sehingga didapatkan total momentum pada sumbu Y kedua benda sebelum tumbukan adalah minus 40.000 kg meter per sekon. Oke, kita kembalikan ke rumus awal. Jadi dari sini, saya tulis lagi untuk mencari sigma P aksennya, merupakan penjumlahan dari kedua sumbu. Total momentum sebelum ditemukan pada kedua sumbu. Oke. Seperti yang kita tahu, untuk mencari resultan, nah ini sigma P aksen kan resultan ya, resultan dari PX dan PY. Nah, maka kita harusnya punya garis resultan dari pangkal vektor pertama sampai ujung vektor kedua. Nah, ini kan tidak ditemukan ya. Ini kan kalau ditarik garis kan pangkal ketemu pangkal. Maka bisa kita balik vektor kedua ini, ya, menjadi positif, ya kan? Awalnya kan tadi negatif. Awalnya negatif, sekarang menjadi positif. Jadi sigma PY sama dengan positif 40.000 kg meter per sekon seperti ini. Nah, kemudian garis resultannya adalah, nah, dari pangkal vektor pertama sampai ujung vektor kedua. Ini sigma P aksennya. Nah, kemudian perhitungannya kita memakai perhitungan vektor. Perhitungan resultan vektor adalah sama dengan akar dari vektor pertama kuadrat sigma PX kuadrat ditambah dengan vektor kedua kuadrat sigma PY kuadrat ditambah dengan 2 kali vektor pertama sigma PX dikalikan vektor kedua sigma PY, kalikan cos dari sudut pengapitnya, yaitu adalah 90 derajat, ya kan? Ini vektor pertama, vektor kedua, pengapitnya adalah 90 derajat. Oke, kita peroleh hanya ini aja karena cos 90 kan 0, ya. Tersisa 30.000 kuadrat ditambah dengan 40.000 kuadrat sama dengan 50.000 kuadrat. Ya, diakarkan menjadi 50.000 kilogram meter per sekon, ya. Jadi sigma P aksennya atau the magnitude of
momentum after collision is 50.000 kg meter per second.